Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Amalia Silvia, mahasiswa PPG Daljab kategori 2, tahap 1 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Berikut adalah video pembelajaran yang saya laksanakan untuk pengajuan penilaian uji kinerja saya di PPG Daljab kategori 2, tahap 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Oke, mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan selalu dalam keadaan happy. Semangat ya untuk belajar hari ini. Oke, jadi yang pikirannya mungkin masih nyangkut di menu sarapan tadi pagi, atau mungkin pikirannya masih nyangkut di kenangan bersama mantan. Tolong fokuskan dulu untuk belajar pada hari ini ya. Ya, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, saya ingin memeriksa dulu kerapihan dan kebersihan. Jadi silakan boleh berdiri dulu semua. Coba bajunya dikedalamin dong, yang pakai baju pramuka, bajunya boleh dikedalamin dulu biar rapi. Dan lihat di sekitar kalian, di bawah misalkan atau di kolong bangku, kalau misalkan ada sampah boleh dibuang dulu keluar. Nah, yuk, boleh dibuang dulu. Ayo, buang dulu. Boleh dibuang dulu keluar. Jangan cuma sampah yang dibuang, tapi kenangan pahit bersama ayam juga dibuang. Oke, sudah, boleh duduk kembali. Oke, boleh duduk kembali. Ya baik, kita awali dengan doa, diakhiri pun nanti harus dengan doa ya. Biar apa yang kita lakukan ini ada jalan kelancaran, bisa maksimal, kemudian dan dalam keadaan keberkahan. Amin. Silakan kakak, pimpin dulu kita semua untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita baca doa bersama-sama. Baca doa mulai. Selesai. Baik, saya akan melakukan presensi ya untuk mengecek kehadiran kalian. Jadi kalau misalkan yang saya panggil namanya, silakan angkat tangan, sebutkan hadir, ya bilang hadir. Kalau yang nggak hadir mau angkat tangan ya. Orang dong, orangnya nggak ada, tangannya ada mama. Ingat yang diangkat tangan bukan kaki. Ya Bu. Hakila, Ibu. Acep Muhammad, Adelia, Adisti, Agnes. Oke. Usahakan kalau misalkan kalian ada yang nggak bisa hadir, tetap kasih kabar ke sekolah ya. Walaupun misalkan nggak bisa pakai surat, sekarang kan zaman teknologi sudah maju, manfaatkan itu. Bisa kalian kasih kabar lewat WhatsApp, bisa kalian chat sekretaris atau absensi kalian, bisa ke guru yang mengajar pada hari itu maupun ke wali kelas ya. Oke, baik. Untuk meningkatkan
dulu. Boleh naik maju ke depan saya. Pimpin kita semua. Semuanya berdiri. Tidak ada yang duduk, apalagi yang jongkok. Jangan dorong-dorongan, sikap sempurna. Semuanya nyanyi ya. Tidak ada yang kehabisan. Oke, are you ready guys? Ready. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, boleh duduk kembali. Kasih tepuk tangan. Terima kasih ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita masuk ke materi hari ini, saya mau bertanya dulu nih. Barangkali kalian masih ingat, harus ingat ya. Kita di pertemuan sebelumnya belajar tentang apa ya? Membahas tentang apa? Ayo. Saya Bu, boleh? Tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Oh bagus, kasih tepuk tangan. Bagus ya. Nah, berarti masih ingat, bagus. Nah, sekarang menurut Murdiono, dalam ideologi Pancasila terdapat 3 tatanan nilai. Ayo, siapa yang bisa? Apa aja ya? 3 tatanan nilai? Ada nilai dasar, instrumental, sama nilai praksis. Oke, kasih tepuk tangan. Betul ya. Menurut Murdiono, ada 3 tatanan nilai yang terdapat dalam ideologi Pancasila, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Tidak ada? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya ingin kalian melakukan dulu pretest. Ayo keluarkan semua smartphone-nya. Keluarkan semua HP-nya. Kalian akan melakukan dulu pretest melalui Google Form. Linknya saya share di grup ya. Silakan. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia, manusia. Habis, kasih tepuk tangan. Ya baik, smartphone atau HP-nya boleh dimasukkan lagi? Dimasukkan lagi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini, yaitu saya harapkan kalian dengan nanti menerapkan model problem based learning, juga metode diskusi kelompok. Saya harapkan kalian mampu menganalisis sebuah kasus nanti pada KPD secara berkelompok, dan nanti kalian akan mempresentasikan hasil analisis kalian di depan kelas. Gitu ya? Sampai sini paham? Paham. Adapun yang menjadi aspek penilaiannya, yaitu yang pertama ada aspek pengetahuan, kemudian sikap, dan yang terakhir itu keterampilan. Itu yang menjadi penilaiannya. Nah, sebelum saya memaparkan materi, karena nanti saya memaparkan materi itu di akhir sebagai elaborasi akhir penyampaian materi, juga sekaligus memberikan penguatan setelah nanti kalian presentasi di depan kelas, begitu ya. Jadi sekarang kita akan mengulas sekilas saja. Saya mau bertanya dulu dong sama kalian. Menurut kalian nih, Pancasila bisa dirubah nggak sih? Enggak. Tidak Bu. Tidak. Kenapa tidak? Karena kan dasar negara kita. Karena dasar negara kita. Kasih
perumusannya ya. Dalam sidang apa? BPUPKI. Good. Dalam sidang BPUPKI sudah dirumuskan. Perumusan Pancasila itu sudah disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Anda bayangkan, Anda punya rumah nih, berdiri kokoh satu rumah, dan tiba-tiba Anda ingin merubah fondasinya. Kira-kira yang di atasnya di mana? Ambruk, hancur. Begitupun dengan Pancasila. Ketika Pancasila dijadikan fondasi, kemudian fondasinya dirubah, otomatis seluruh tatanan yang di atasnya juga akan ikut berubah atau akan ikut jatuh, ambruk, dan akan terjadi apa? Chaos, kekacauan. Begitu ya. Jadi Pancasila itu tidak bisa dirubah. Oke, baik. Sekarang kalian tahu gak sih yang merumuskan Pancasila itu ada 3 tokoh negara Indonesia yang merumuskan Pancasila. Ada yang tahu? Siapa aja? Soekarno, bagus. Ada siapa lagi? Ada Muhammad Yamin. Kemudian juga ada Supomo. Itu 3 tokoh negara Indonesia perumus Pancasila. Ya. Kemudian menurut kalian, bagaimana jika hidup kita tanpa adanya peraturan, tanpa adanya pedoman? Kira-kira kita hidup akan bagaimana? Kacau, kacau, bagus. Kasih tepuk tangan. Kasih alasan kenapa kacau? Karena kita akan hidup seenaknya seolah-olah tidak ada pedoman. Oke, good, betul. Kalau misalkan kita hidup tanpa adanya peraturan, tanpa ada pedoman, tanpa ada hukum yang mengikat, otomatis kita akan hidup seenaknya. Karena apa? Karena kita merasa tidak ada batasan, tidak ada yang mengatur kita. Hukum itu kan segala sesuatu untuk mengatur, mengikat, dan memaksa, dan apabila terjadi pelanggaran akan menimbulkan sanksi. Begitu kan? Nah, otomatis kalau kita tidak punya pedoman hidup, tidak punya arah kemana kita harus melangkah, begitu kan? Terus kemudian apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan? Maka dengan itu dibuatlah pedoman kehidupan, yaitu dalam kehidupan warga negara Indonesia pedomannya Pancasila. Kalau kita sebagai umat beragama pun kita punya pedoman. Pedomannya apa? Al-Quran. Good. Kita punya Al-Quran. Sama, di sana juga ada peraturan dan sama ada sanksinya. Kapan? Di akhirat. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Tidak ada? Jika tidak ada, saya ingin kita membentuk kelompok. Jadi silakan kalian sediakan kertas secuil kayak Bu Arisa. Tulis nama kalian di kertas secuil tersebut. Nanti kita bentuk kelompok ya. Dikocok kayak Arisa. Tolong yang ditulis nama Anda masing-masing, bukan nama mantan Anda atau nama bapak Anda, nama Anda sendiri ya. Yang cewek boleh nanti diambil sama Pindi ya. Yang cewek diambil sama Pindi, yang cowok diambil sama Randy. Yang cowok kita pilih secara random ya, biar lebih fair pembentukan kelompoknya. Kita buka dulu. Yang saya sebutkan namanya langsung Anda memisahkan diri ya. Duduk bareng kelompoknya. Baik, kelompok 1 ada Alvira, Dede Resti, Dewi, Rio, dan Nurul Lutfan. Terakhir Egi. Silakan, ayo kelompok 1. Alvira, Dede Resti, Dewi, Rio, Nurul Lutfan, dan Egi.
like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Starting right now. I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes, 'cause I've still got a lot of fight left in me. Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep. Say I'm in too deep. And it's been 2 years, I miss my home, but there's a fire burning in my bones. Still believe, yeah, I still believe. And all those things I didn't say, wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. I'll be strong. Sudah ya, waktunya habis. Oke, baik. Sebelum kamu mulai diskusi kelompok, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Siapa? Saya Bu, Boleh, Bang? saya masih bingung membedakan antara peluang, tantangan, dan hambatan. Peluang, tantangan, dan hambatan. Ada yang mau mencoba menjawab dulu? Tidak ada? Padahal pertanyaannya tidak menyeramkan robuka ya. Tapi pada nggak mau jawab ya. Baik, tentang peluang, hambatan, dan tantangan. Peluang itu apa sih? Kesempatan. Kan? Jangan sia-siakan peluang yang Anda. Itu kesempatan. Peluang itu kesempatan. Misalnya sekarang Pancasila punya peluang. Apa peluangnya? Sekarang zaman teknologi sudah maju kan ya. Kita bisa mempromosikan keberagaman budaya kita. Dengan apa? Melalui media sosial misalkan. Tahu Indonesia memiliki kekayaan loh. Indonesia punya dasar negara yang hebat, yaitu Pancasila. Walaupun di dalamnya berbeda-beda dari berbagai agama, berbagai suku bangsa, karena kan kita negara kepulauan ya. Tapi kita tetap menjadi negara kesatuan. Karena apa? Karena merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Itu bisa kalian share, bisa kalian promosikan melalui media sosial. Begitu kan? Itu peluang, antara peluang, hambatan, dan tantangan. Ada yang mau ditanyakan lagi barangkali? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, saya ingin perwakilan tiap kelompok maju ke depan untuk membawa lembar kerja peserta didik LKPD. Ayo, silakan satu orang perwakilan tiap kelompok maju saya. Sudah kebagian semua ya? Angkat dulu ke atas LKPD-nya. Oke, sudah kebagian semua. Perhatikan dulu saya untuk yang ini guys. Di sana ada petunjuk pengerjaannya ya. Tapi biar kalian lebih paham, maka saya paparkan kembali. Yang pertama, tadi kalian sudah membentuk kelompok, kemudian kalian sudah menonton tayangan video pembelajaran. Nanti kalian harus mengakses artikel online yang linknya sudah ada di situ. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak? Jika tidak ada, kalian silakan sudah bisa diskusi 20 menit dimulai dari sekarang. Bergerak. Saya share link artikel online-nya ya. Hei kawan,
Yang lalu biar tambah lalu. Asik. Ya, semua dimasukin dulu apanya, masukin dulu. Sudah, perhatikan semua yang belakang. Kenapa murung kurang disemangatin ayam? By the way, emang punya ayam. Semua sudah perhatikan. Kita akan speaking. Ikuti setiap yang saya instruksikan, oke? Are you ready, guys? Pagi. Sore. Pagi. Malam. Oke, kita mulai. Kalian kompak dan tetap fokus. Oke, baik, siapa sekarang yang mau presentasi pertama? Boleh. Yang mana aja yang sudah siap? Dan nanti ketika kalian presentasi di depan, sebelum kalian presentasi, kalian kalau salam pembuka itu sudah pasti ya. Kemudian kalian perkenalan dulu dari kelompok mana, anggota kelompoknya siapa, dan mulai presentasi. Nanti di akhir kalian kasih kesempatan buat teman kalian menanggapi, mau ngasih masukan atau bertanya, begitu ya? Paham ya? Ayo, silakan. Yang mau presentasi kelompok mana dulu? Oke, boleh. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kompetisi sampang. Kompetisi sampang adalah menyembuhkan agama dan budaya asing. Sebelum untuk pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Randy dan ini rekan-rekan saya yang bernama. Nama saya Finian Nova, Aristo Praviani, saya Sibul Sari, saya Putri Antaina, saya Liana, saya Putri. Lanjut saja untuk mempersilakan waktu maksud saya untuk pembahasan. Analisis. Konflik antar agama terjadi antara pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan penganut Islam Syiah. Perselisihan keyakinan tersebut menelan korban 2 orang warga Syiah tewas, sementara 6 lainnya mengalami luka berat dan harus dirawat di rumah sakit. Konflik sampang berawal di tahun 2004 dan berpuncak kepada kebakaran rumah Ketua Ikatan Jamaah Al-Bait atau dikenal sebagai Hijabi. 2 rumah jamaah Syiah lainnya dibakar dan musola pun rusak. Diambil 500 warga yang mengaku sebagai jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang mau bertanya ataupun mengasih saran, silakan. Saya boleh bertanya dari kelompok 4. Di sana terdapat kalimat melaksanakan tanggung jawab untuk mengupayakan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pertanyaan saya di sini, apa itu rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi? Izin menjawab, mungkin untuk yang pertama, rekonsiliasi adalah upaya penanganan konflik dengan cara berunding secara damai agar konflik tersebut dapat diselesaikan. Dan kalau buat rehabilitasi adalah upaya pemulihan atau perbaikan semua aspek masyarakat supaya bisa kembali seperti semula. Dan rekonstruksi adalah upaya pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam pembangunan sarana prasarana di wilayah Indonesia. Terima kasih atas pertanyaan jawaban yang memuaskan. Ada lagi? Tidak ada? Jika tidak ada, Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga jawaban dari kelompok kami bisa jelas dan dapat dimengerti. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya untuk mengefektifkan waktu, next. Mau siapa yang presentasi? Boleh saya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kasus remaja mesum di kamar. Kasus ini termasuk golongan masuknya budaya asing di Indonesia karena termasuk pergaulan bebas. Sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri. Saya sebagai Muhammad Irman Usmana dan rekan saya Siti Sulendra. Saya Sarah Melani. Saya Tita. Solusinya adalah lingkungan harus memberi rasa aman dan nyaman pada anak. Orang tua harus lebih perhatian pada anak, fondasi agama dan sekolah yang mendukung. Mungkin ada yang mau bertanya atau apa?
Bagaimana saran kalian tentang kasus PPS yang terjadi di lingkungan apabila kasus tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur? Orang tua harus lebih memimpin anaknya, diajarkan tentang keagamaan dan perhatian yang lebih, dan sekolah yang mendukung. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Boleh ditutup tanya. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Cakep. Sekian dari kami, ayah Tuhan yaitu kami. Sekian dan terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, kelompok mana? Saya Boleh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kemajuan iptek masyarakat, maraknya ujaran kebencian di media sosial, tentang pembahasan kasus ujaran kebencian dan penghasutan. Sebelumnya, diperkenalkan diri, nama saya Anissa Mulyani. Saya Raisa Dena, saya Rabia kelas 11. Saya Dikri. Langsung saja ke pembahasan yaitu tentang Muhammad Yahya Wallahi merupakan tersangka kasus dugaan ujaran kebencian sejak Mei 2021. Pada saat itu Muhammad Yahya Wallahi sedang mengisi kegiatan ceramah. Tetapi materi ceramah yang dia berikan dapat menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan kelompok masyarakat berdasarkan sara karena menyangkut kata-kata yang bermuatan kebencian terhadap umat Kristen. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 40A ayat 2 untuk pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 11 tahun 2004 tentang pembagian informasi elektronik mengenai penyebaran informasi ujaran kebencian. Solusi yang kami berikan kepada Indonesia adalah negara yang di dalamnya terdapat agama yang berbeda-beda. Sebaiknya memahami dalam kegiatan ceramahnya harus menerapkan sikap toleransi dan saling menghargai agar tidak terjadi konflik urusan. sebelum kami menutup presentasi ini, apakah ada saran ataupun pertanyaan? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semua sudah mempresentasikan hasil analisisnya. Kasih tepuk tangan dulu, bro. Kalian sudah menganalisis, berdiskusi dengan baik, sudah presentasi juga dengan baik ya. Dan saya harapkan tadi setiap saran dan masukan, jadikan itu motivasi untuk kalian lebih baik lagi. Nah, sekarang saya akan memberikan elaborasi materi sekaligus penguatan ya. Jadi saya harapkan kalian duduknya berdasarkan bangku kalian tadi. Dirapikan dulu. Ayo silakan. Boleh dirapikan dulu. Kita itu menganut ideologi Pancasila yang sifatnya terbuka, yang mau menerima setiap kemajuan yang ada, tapi tetap melalui penyaringan, pemfilteran disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi, zaman semakin berkembang, kita mengalami tantangan ideologi, yaitu masuknya beberapa ideologi baru. Misalkan di situ ada paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Saya sering dengar teroris. Apa yang terbersit dalam benak kalian ketika
mendengar teroris itu apa? Bom. Pemberontakan. Ya, radikalisme adalah paham suatu kelompok atau golongan yang menginginkan adanya perubahan, menginginkan adanya pergantian. Dengan niatnya sih ingin lebih baik, tapi caranya biasanya dengan cara-cara yang anarkis. Misalkan ingin ada pergantian bupati, ingin ada pergantian presiden, mereka demo massa, anarkis, tonjok sana sini, ribut dengan polisi, merusak fasilitas umum. Itu adalah salah satu contoh dari paham radikalisme. Menginginkan perubahan tapi dengan cara yang anarkis. Salah. Sekarang masuk ke ekstremisme. Ekstremisme itu adalah paham yang lebih ekstrim, namanya juga ekstrim. Paham suatu golongan atau kelompok yang mempunyai tujuan tertentu dan biasanya mereka ini menghalalkan segala cara. Biasanya mereka ini ciri-cirinya itu anti demokrasi, anti toleransi, dan mereka itu biasanya lebih fanatik, menghalalkan segala cara. Gimana caranya? Yang penting kita mencapai suatu tujuan yang menjadi tujuan kita. Itu ekstremisme, biasanya itu ekstrem. Dan terorisme, paham suatu golongan atau kelompok yang biasanya itu menyambut dengan teror-teror atau ancaman, dan biasanya korbannya secara massal. Misalkan contohnya bom Bali atau pengeboman di gereja. Dan saya paling benci kalau misalkan ada terorisme yang mengatasnamakan agama. Ayo kita teroris, kita ngebom nih di gereja mana, karena kita mayoritas Islam. Ini jihad loh, jihad. Saya tidak suka. Islam itu tidak mengajarkan kita untuk membunuh. Islam itu cinta damai, dan Islam itu toleransi loh. Jadi kalau misalkan ada tindakan yang mengarah ke terorisme mengatasnamakan agama, it's bullshit. Agama Islam tidak mengajarkan untuk saling membunuh. Toh agama Islam cinta damai loh. Tidak ada yang mengajarkan untuk membunuh, untuk ancam sana sini, teror sana sini. Apalagi kita akan merujuk pada Pancasila. Sila yang pertama apa? Walaupun kita agamanya berbeda-beda, tapi kan kita tetap merajuk pada ketuhanan yang Maha Esa. Memberikan kebebasan ke negara. Agamanya apa aja, yang penting kalian punya agama dan tetap merujuk pada memiliki Tuhan, kan gitu ya. Jadi tolong saling bertoleransi, menghargai, tidak mentang-mentang kita kaum mayoritas. Akhirnya kita membuli kaum minoritas. Kita tetap negara kesatuan Republik Indonesia yang disatukan dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita harus tetap bersatu agar tidak ada perpecahan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan barangkali? Tidak ada? Sudah paham? Oke, good. Sebelum saya yang menarik kesimpulan, saya ingin kalian dulu yang menarik kesimpulan. Ada yang mau ngasih kesimpulan? Silakan. Bu, Boleh. jadi intinya kita harus mampu mampu menghadapi tantangan zaman. Kan apalagi sekarang maraknya maksudnya budaya asing atau kemajuan iptek. Jadi kita harus lebih berpegang teguh terhadap nilai-nilai Pancasila. Oke, bagus ya, tidak bisa. Betul ya. Intinya kita harus tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai Pancasila. Dan sebagai umat beragama, kita harus tetap berpegang teguh terhadap pedoman kita, yaitu Al-Quran. Kita harus takut akan sanksi yang ditimbulkan dari suatu perilaku yang kita lakukan. Sebelum kita mengisi lembar refleksi, saya ingin kalian melakukan post test. Buka dulu, silakan HP-nya keluarkan. Bu, kenapa sih ujian terus? Sabar Besti, hidup bertiga selalu penuh dengan ujian. Gak apa-apa ya, tetap jalani hidup ini dengan sebaik mungkin, nikmati dan syukuri. Silakan buka dulu.
Keyakinan ini membuatku bertahan. Hidup yang ku jalani, masa yang ku hadapi, semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Oke, baik. Jika sudah, masukkan lagi HP-nya, smartphone-nya. Masukkan. Kita akan mengisi lomba refleksi. Saya minta bantuan David. Yang cowok yang cool banget. Si paling cool. But you won't see me break. Call you up in 3 days or send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away. One more glass of champagne and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope is worth it. Here's your perfect. My best was just fine. How I tried to be great for you. I'm flawed by design, and you love to remind me no matter what I do. But you won't see me break. Call you up in 3 days or send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away. One more glass of champagne and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to. Sudah selesai semua ya? Baik, silakan dikumpulkan yang cewek sama Fitri ya, yang cowok sama Wildan. Boleh lagi, ayo kumpulkan kembali. Makasih. Ya. Ya baik, sudah selesai ya. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Aplaus buat kita semua. Oke, thanks for today guys. Kalian sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Kalian tadi sudah mampu menganalisis, juga mampu mempresentasikan hasil analisis kalian. Sudah baik ya, sudah sangat baik. Tadi juga saya lihat PG kelompoknya sudah kompak. Walaupun masih ada beberapa anak yang cuma numpang duduk doang, tapi alhamdulillah kebanyakannya sudah kompak ya, kerja sama tim yang baik begitu ya. Dan saya harapkan kita akan menjadi lebih baik lagi di pertemuan selanjutnya, pembelajaran selanjutnya, dan di semua pelajaran. Kita harus selalu meningkatkan diri kita. Dan mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, ada yang tidak enak dilihat dan ada yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Karena tidak ada makhluk yang sempurna di dunia ini ya. Nobody's perfect in the world guys. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya dengan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi kalian bisa baca-baca dulu materi itu ya. Barangkali akan saya tanya di pertemuan selanjutnya. Tenang, pertanyaannya tidak akan menerobohkan guys, tapi seputar tentang pembelajaran ya, tentang materi. Baik, tidak ada lagi yang ditanyakan? Diawali dengan doa, diakhiri pun dengan doa. Boleh dipimpin doa guys. Ya. Sebelum pulang, mari kita baca doa bersama. Baca doa mulai.